Sekarang langsung Miss Ani share screen, yuk. Wait a minute. Apa kodenya apa, Kak? Belum ya? Belum muncul ya? Hmm. Deal, miss you too. Oke. Teman-teman YK1, semangat ya. Oke, kemarin saya udah ke sana juga. Model keluar yang apa? Model keluar beda loh. Ini hari ketiga modelnya keluarnya beda. Misalnya kasih gambaran. Kalau yang dari awal hari satu, hari kedua Mei, Might itu keluar. Terus kemarin keluar Ken. Teman-teman masih inget ya, keluarnya Ken. Misalnya nanti jelasin. Wait a minute. Ya. Siap, siap, siap. Semangat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah berdoa ya sebelumnya, mungkin di awal gitu. Langsung aja Miss Ani langsung bahaskan. For the question number 1, let's see. Langsung cek ya. Oke, langsung cek, guys. Yuk. Miss, mic-nya kurang stabil, kadang keras, kadang kecil. Enggak kedengeran ya, Dek Naura ya? Miss, sampai hari terakhir tipe soalnya sama-sama, jenis soalnya sama. Adek masih kedengeran nggak, Miss Ani? Bisa jelas enggak? Stabil ya? Oke, Kak Ahmad. Terima kasih atas responnya. Thank you. Mungkin teman, jelas ya. Thank you ya. Yuk. Miss, jawabannya B. Masya Allah deh, Alfi. Oke deh, Bima. Si lightning ya. Si lightning katanya. Kalau lightning, harus ada lightning ini soalnya. Oke, Janubia. Oke, sudah jawab deh Ahmad. You. Oh, siapa? You. Kak, bukan Ahmad. Oh, maaf. Saya salah lihat. Oke deh Ahmad. Sip, nice, thank you. Dari Dekenta, oke siap Naya, thank you udah dijawab semua ya. Zanubia juga jawab siap. Saudara seperguruan sana air, pahami baik-baik pertanyaannya. Siapa yang menyatakan ini informasi rinci pasti ketemu, yakin aja. Siapa yang menyatakan kalau daycare dekat tempat kerja itu lebih convenient? So what is it? Ini lebih apa, Miss? Lebih nyaman. Oh ya, kenyamanan kayak nyaman kamu di Neutron gitu ya, Masya Allah. Nah, sekarang kalau kita lihat, nih siapa yang bilang kalau daycare yang dekat tempat kerja itu lebih nyaman? So langsung dicek aja, cek misalnya. Yang ini apa dia ngomong ya? Siapa nih? Kal Destroyer itu apakah dia ngomong kalau dekat tempat kerja lebih aman? Seret, nggak ngomongin kalau dekat tempat kerja. Notice, coret. B. Zord Bekel. So what is it? Ini ngomongin tempat kerja lebih dekat tempat kerja lebih nyaman nggak? Daycare yang dekat rumah itu udah bagus sih, but itu tapi namun yang dekat dengan tempat kerja better. Berarti nalarnya dia membicarakan kalau daycare yang dekat tempat kerja itu akan lebih baik kan kayak begitu ya. Oh ya, terus kemudian di sini dia jelasin sehingga jelas sekali jawaban tidak akan ada banyak, masih jawabannya dia. Jawabannya B. Ya, oke. So this is the answer for this question. Ada kata but sering banget Miss Ani bilang. Like however, sama dengan yang namanya ada kata nevertheless. Ini juga bisa sama saudara seperguruan sana air. Sama dengan yang namanya nonetheless. Ini sama kai. Sama juga dengan yang namanya adalah in contrast. Sama juga dengan yang namanya apa lagi, nak? On the other hand. Sama dengan yang namanya adalah on the other side. Other side. Atau semua ini sama dengan kata iya gitu ya. Oke, semua ini bisa diartikan tapi ya. Oke, deket rumah udah enak sih, udah bagus. Cuman deket tempat kerja itu jauh lebih baik gitu ya. So, jawabannya adalah yang ini ya. Still bisa nggak, Miss? Bisa. Thank you Dekisa, nice, terima kasih Adia, terima kasih Dekisa, yang lain juga oke. Tentu saja misalnya nanti kasih kesempatan untuk teman-teman bisa screenshot ya. Wait, lanjut nomor 2. Lo ada model kayak begini. Miss Ani ini modelnya keluar lagi, iya. Oke ya. Nah, terus kemudian ya convenient itu bisa efektif itu lebih ke arah nyaman deh Nay. Deh Nay ya. Oke, seperti comfortable, comfort ya. Ya, misalnya nih di sini Mike, ya Allah langsung ketemu tuh jawabannya. Masya Allah deh kan tadi Rino, Pak Dede Yuda, ada di Alia. Anissa model itu yang hari ini keluar. Ada sih udah ada sedikit perbedaan ya, nak. Model yang sejauh kemarin itu Mei, Mike. Sekarang ada beberapa jenis yang emang keluarnya juga Ken. Nanti misalnya bahasin juga ya. Terima kasih yang jawab keren-keren semua. Ada Yasin Keisha dan yang lainnya ya. Radit tuh siapa lagi dari Bandung ya. Oke, Naya siap, nice. Oke, thank you banget jawabannya. Jawaban yang paling tepat adalah C. Oke, so this is the answer for this question. Dan kalau kita lihat yang A request, what is it request? Apa nak? Ini apa ya? Permintaan ya, oke nice. Ini ngomongin sebuah permintaan, yuk permintaan. Kemudian ada certainty, what is it? Certainty.
Kepastian, tentu ya. Ini menunjukkan adanya sebuah kepastian. Kalau ragu apa? Kalau ragu, karena itu keluar dalam SNBT tahun ini, kata ragu itu. Hesitate boleh, uncertainty boleh, doubt keluar. Yes, yang dikeluarkan dalam option itu doubt. Doubt itu keraguan. Ya, boleh semuanya. Quina, Naya, Ahmad, Lutfi, Jonathan, Alia, nice. Oke, good, thank you ya. Neutron, panitia jauh lebih baik gitu ya. So, jawabannya adalah yang ini ya. Oh, ada untuk hari yang kapan ya? Saya kok lupa hari kapan. Keluarnya ini, Miss Ani tambahkan. Ada saran. Wait ya, nak. Miss Ani kasih sedikit catatan lagi. Miss, emang ada beberapa beda beda keluar kan model iya? Sempat keluar ada can dikeluarkan, can express something. Sejauh ini ketika ada kata can itu artinya bisa atau dapat. So ini lebih ke skill sometimes ya, skill atau ability kan kayak begitu. Tapi beberapa konteks juga beda. Misalnya, Miss Ani kasih contoh, coba ada jawabannya apa? Misalnya, Miss Ani bilang kayak begini ya. For example, I say she can sing a song. Berarti kan dia menandakan dia bisa nyanyi sebuah lagu. Ini kan skill ya. Itu berarti ability or capability kan kayak begitu. Tapi kalau misalnya bilangnya kayak gini, misalnya, can you come to my house? Misal, can you come to my house? Terus jawabannya, yes I can. Misalnya, terus ada jawaban kayak gini, yes I can come. Kira-kira ketika ada kata yes I can come, kira-kira itu menunjukkan sebuah skill atau sebuah kepastian. Certainty atau doubtful atau ngomongin ability. Yes, certainty. Oke, nice. Ada beberapa yang mengarah seperti itu. So nanti teman-teman juga tolong dicek konteksnya ya. Ya. Miss layarnya kosong. Iya memang belum Miss Ani tulis. Semangat ya. Desandra, Dera Andika. Iya, masih putih aja Miss. Oke. Miss Ani coba kasih tambahan ya teman-teman ya. Nanti mungkin bisa untuk tambahan di rumah, oke? Di sini posisinya, Miss Ani ingetin lagi, N neutron nalar. Nalar. Yo, kalau misalnya nanti ada yang lihat ada unsur will atau would, yang mana di sini diartikan akan, ingat ya nak, Miss Ani pernah menyampaikan bahwa dia memiliki ekspres banyak. Tolong dicek konteks kalimatnya. Kenapa dia kan ya? Sampai senang banget ketawanya ya. Oke, Miss ada sesi SS jelas. Nanti Miss Ani kasih ya. Deborah, link YouTube-nya kemana ya? Kemana ya? Teman-teman boleh dikasih tahu link YouTube-nya. Boleh mungkin di chat di sana ya. Miss ini mengekspresikan apa? Planning, rencana, bisa. Apalagi kemarin Miss Ani pernah menyampaikan rapid decision, bisa. Terus express apa lagi Miss? Bisa willingness, bisa. Tergantung konteksnya. Kalau will memang banyak ya kan. Atau kemarin juga Miss Ani pernah mengajarkan dia bisa mengekspresikan berkaitan dengan ancaman, ya enggak? Bisa juga ke arah sana. Sehingga kalau misalnya Miss Ani kasih contoh nih, Miss contohnya kayak apa Miss? Misalnya kayak rencana nih ya. Misalnya di sini ada tulisan I will go to Bandung. Misalnya ada kata-kata kayak begini tomorrow. Misalnya ya. Saya akan pergi ke Bandung tomorrow. Ini bisa sebuah planning gitu ya. Miss, kalau ada kata-kata will you marry me? Ya Allah ya Rab, boleh. Itu sebuah izin bisa bertanya. Oke deh Lutfi, ketika ada kayak gitu itu kan sebuah bisa request atau sebuah apa ya, izin ya. Ya kalau ada will you marry me kayak gitu itu beda konteks ya. Oke. Karena itu interrogative sentence kalimat tanya. Iya deh Alia itu ya. Itu contohnya di Lutfi itu. Oke. Terus kemudian kalau rapid decision kemarin Miss Ani kasih contoh misalnya ada tulisan I'm hungry. Oke. Nah, saya lapar, I will eat. Nah, ketika saya tiba-tiba merasa lapar, saya putuskan cepet deh saya akan makan gitu. I will eat. So di situ bisa ke arah rapid decision. Dan selain rapid decision kemarin Miss Ani kasih contoh willingness. Willingness itu berarti what is it? Sukarela ya, keinginan apa yang namanya tidak terpaksa, adanya sukarela. Contohnya kayak apa Miss? Misalnya kemarin Miss Ani juga udah kasih contoh you look so happy. You look so busy. Kok happy mulu ya? I will help you. For example this. Kamu kelihatannya sibuk banget, saya bantu kamu ya gitu. So di situ tidak ada paksaan, tidak ada apa ya namanya pressure seperti apa, tapi dia adanya sukarela, keinginan untuk menolong atau membantu. So this is willingness. Dan ancaman. Kemarin Miss Ani juga udah kasih contoh yang ancaman ya, ini contoh aja. Kemarin Miss Ani kasih contoh kayak gimana Miss Ani? If you, kalau kemarin kan Miss Ani sebutin ada kata if you don't stop loving me. Ya, ini contoh ya. I will call your father.
Nah, di sini juga ada kata will gitu ya. Oke, jika kamu nggak berhenti mencintaiku, saya akan panggil bapakmu. Misalnya kayak gitu, saya akan hubungi ayahmu gitu ya. Di sini willnya bukan planning, tapi dia lebih ke threat, sebuah ancaman. Itu ekspresinya banyak. Itu kalau will. Misalnya nih, kalaunya yang dikeluarkan bukan will, ya macam-macam ya, bebas ya. Can, could, artinya apa? Bisa atau dapat ekspres apa ya misalnya nih? Oke, ketika can atau could, misalnya pernah menyampaikan bahwa dia bisa mengekspresikan something yang like apa ability ya, karena ini bisa ke arah sebuah kemampuan atau capability. Nah ini kemampuan, tapi juga bisa kaitannya juga ke arah certainty. Ya, untuk konteks atau kalau nggak salah yang hari kemarin ya informasinya itu Ken, keluarnya kata Ken. Jadi 2 hari sebelumnya siang sore kayak begitu May might itu yang sering keluar. Kalau udah ada berubah nih model yang keluar Ken. Jadi kalau Ken bisa ke arah kemampuan ya, bisa ke arah what is it? Apa tadi bisa dibilang kepastian ya, certainty ya, kayak gitu. Delunar ya wow. Dewa ya. I will report you to student council. Oke, bisa. Saya akan laporin kamu. Ah, itu juga kan threat atau ancaman ya. Kalau di Galen apa? I will love you till you're Astagfirullah. Oke, ya itu juga bisa berkaitan dengan seperti itu ya. Bisa certainty, certainty. Dan yang kemarin ke arahnya certainty ya, sebuah kepastian. Kayak tadi misalnya kasih contoh misalnya ada kata, can you come to my house? Yes, I can come. Ya, saya bisa datang. Kan can yang ada di sini menunjukkan kepastian. Pasti, yakin, certain, gitu ya. Kalau di opsinya apa, Miss? Kalau di opsinya, sebentar, Miss Ani cek. Tunggu ya, tak kasih gambaran. Kalau di dalam yang informasi yang masuk ini, kan katanya can di sini. Ada kata eh, yang namanya berat badan, can deeply influence. Bla bla bla. Pokoknya bagaimana orang memperlakukan kita intinya kayak gitu ya. Ada kata can, pilihan yang A di sini doubt. Doubt itu kan ragu ya, Dek. Terus ada kata certainty. Nah, intinya ke arah situ. Terus kemudian certainty. Kemudian yang C ini possibility. Kemudian yang di permission, izin ya. Terus yang I obligation. Gitu. Nah, konteksnya karena ini adanya fakta, melihat kejadian yang sudah ada, melihat fakta yang ada, ternyata berat badan itu dapat berpengaruh dalam ya terhadap hal ini. Itu kan berarti melihat fakta yang udah ada loh. Kalau melihat fakta yang udah ada kan itu menunjukkan adanya sebuah kepastian. Betul sekali De Keisha. Oke, De Anissa. Ken, yang Ken itu berarti selain ada ability capability bisa certainty atau kepastian. Tolong nanti lihat konteksnya ya teman-teman ya. Semangat lihat konteksnya. Terus kemudian di sini misalnya tambahkan lagi, itu tadi sudah ada can atau could misalnya kayak begitu ya. Nah, kalau konteksnya ya teman-teman ya, semangat lihat konteksnya. Misalnya you can answer this question. Misalnya kayak begini. Kamu bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, kalau kayak gini kan sebuah skill, kemampuan. Kamu bisa membaca, kamu bisa menulis, kamu bisa ya kayak gitu itu skill ya. Terus kalau certainty misalnya ada tulisan I can come misalnya kayak begitu. Ya, saya bisa datang, memastikan kalau dia itu pasti bisa intinya kayak gitu datang misalnya kayak begitu. Nah, ini mungkin ke arah sini gitu. Ini contoh aja ya teman-teman. Terus kalau misalnya ini lagi, misalnya tambahkan sedikit, may atau my, teman-teman sering lihat juga ya, teman-teman begitu kalau kita ngecek yang ini ke arah apa? Bisa berkaitan dengan yang namanya possibility. Selain ini juga bisa dengan kata-kata ini sama semuanya ke arah mungkin, sebuah kemungkinan. Sejauh ini berapa kali, beberapa kode siang, sore, beberapa hari keluar may atau might itu ke arah kemungkinan ya. Untuk beberapa hari yang sebelumnya jawabannya ke arah possibility, rata-rata ke sana ya. Oke. Terus kemudian contohnya apa Miss? Misalnya bisa dengan ada kata she may forget the task, misalnya kayak gitu. Dia mungkin lupa akan tugasnya atau mungkin juga yang lain bisa ya. Terus, kemudian kalau ada yang lihat ada unsur should, ada kata yang namanya had better, misalnya juga udah pernah nulisin ya yang ini ya. Atau ada kata yang namanya ada kata to, atau ada kata yang namanya adalah supposed to. Ini sama dengan apa? Misalnya ekspresnya ini berarti berkaitan dengan saran teman-teman.
Kalau saran kaitannya bisa dengan kata suggestion, bisa nanti kalau nemunya recommendation juga enggak apa-apa. Misalnya kok munculnya ada recommendation atau bisa berkaitan dengan kata advice. Yes, noise, De Alia. Bisa suggestion, recommendation, advice itu enggak apa-apa ya. Terus misalnya contohnya apa, Miss? Ada kata you should study hard. Misalnya ya, oke, beda cerita. Nanti kalau teman-teman jumpa ada kata must, selain ada must nanti bisa muncul ada kata have to, atau ada kata yang namanya ada has to or this one, had to. Ini bisa ekspres apa? Misalnya this is obligation. What is it? Obligation apa nak? Obligation juga beberapa kali muncul dalam option ya, tapi bukan ke arah sana jawabannya ya. Capable itu ability, capability sama, ability sama. Itu ke arah kemampuan, oke? Okay? Nah ya, thank you banget Alia, thank you banget. Ini keharusan, peraturan atau kewajiban. Ya, ini berkaitan dengan sebuah kewajiban. Ya, oke, obligation itu. Jadi misalnya kasih contoh, you must, misalnya wear uniform, misalnya kayak gitu ya. Kamu harus memakai seragam, contohnya kayak begitu. So, ini menunjukkan adanya keharusan. Ketika di sini obligation, kewajiban, berarti biasanya dikaitkan dengan rule ya. Atau regulation. Atau biasanya berkaitan dengan ini. Policy. Artinya, ini adalah berkaitan dengan aturan atau sebuah kebijakan. Begitu. Oke, nanti Miss Ani kasih kesempatan untuk teman-teman bisa SS ya. Ya. Bisa, kalau keharusan kan bisa untuk something yang penting mesti. Kamu harus gitu ya, banyak minum. Nah, itu juga kan itu something yang penting, sesuatu yang dibutuhkan itu juga bisa. Denurfa. Thank you. Oke. Kita lanjutkan ya, Nak ya. Untuk soal nomor 3. Nomor 3 apa Miss Ani? Nomor 3 kita cek dulu. Yuk. Teman-teman di sini ditanyakan, remember this, ketika ada pertanyaan which of the following issues, oke, Miss Ani sering bilang, karena soal ini keluarnya satu. Ini sama dengan kata problem, ya. Terus, dan harus diingat di awal trade. So, kita nggak perlu baca all of the text-nya. Di awal itu berarti nalarnya. Nalar. Kalau yang namanya di awal, kita ngecek cuma siapa ini? Purple, Sobagi, Freedom. Oke, ini yang awal trade. Di awal pertanyaan untuk something yang penting mesti. Kamu harus gitu ya, bijakan. Kita lanjutkan ya, Nak ya. Untuk soal nomor 3. Nomor 3 apa misalnya? Nalarnya, nalar. Kalau yang namanya di awal kita ngecek cuma siapa ini? Purple Sobagi, Freedom. Oke, ini hanya berkaitan kepada si Purple aja ya. Kata kuncinya di sana loh. Purple Freedom. Jangan ngecek yang lain karena ini permasalahan yang muncul di awal trade. Mempertanyakan apa, pengen tahu apa, dia nanya apa, kan kayak begitu ya. Terus Dek Naya, Dek Alia, thank you banget. Miss Ani di sini pertama si Purple itu kan bilang, saya ingin tahu banget ya pemikiran dari yang lain mungkin gitu ya. Apakah lebih baik milih daycare itu dekat dengan rumah atau dekat tempat kerja ya? Kan berarti yang dipertanyakan, yang dia ingin tahu itu ngomongin masalah daycare, kira-kira mendingan yang dekat rumah apa yang dekat tempat kerja aja, Zed. Oke, nggak usah cek-cek yang lagi-lagi, udah itu kata kuncinya. Keisa, Alfi, Naila, ND, siapa nih ya? Radit, Rania, thank you. Yes, of course. Nah, gimana Miss? Memilih daycare apa yang dekat dengan rumah atau kerja? Ya jelas, jawaban cuma satu-satunya, nggak mungkin banyak, ya kan? Jawabannya A. Keisa, thank you ya. Deuva, thank you banget. Miss, kalau kita masih punya waktu banyak gimana? Aduh, bahasa Inggris ternyata gampang banget Miss. Waktunya banyak ya, nggak apa-apa kalau mau dicek. Ya, make sure it's okay, never mind. Misal yang B, menawarkan advice. Dia nggak menawarkan advice, dia malah nanya. Memilih selecting daycare berdasarkan servisnya, enggak juga. Memilih daycare di situ dekat dengan rumah untuk menghindari, enggak juga dekat dengan rumah doang. Kan dia nanya, dekat dengan rumah apa dekat tempat kerja ya? Ada dua-duanya tuh ya. Terus yang E, menemukan daycare menyediakan nggak berkaitan dengan ini. Gitu ya. Oke. Egenta gimana? Miss bahasa Inggris berapa dikasih durasi? 20 menit. Ya kan? Oke. Nomor 4. Nomor 4 care menyediakan nggak berkaitan dengan ini. Gitu ya. Oke. Egenta gimana? Miss bahasa Inggris berapa dikasih durasi? 20 menit. Ya kan? Oke. Nomor 4. Kan kayak begitu ya. De Sandi, De Naya, oke, nice. Lutfi, yo. De Alia, thank you banget. De Alvi, thank you banget. Oke, keren-keren semua. Coba ya, Miss Ani akan cek di sini. Miss, siapa yang mengarahkan suruh dekat dengan rumah dengan memberikan skenario? Katanya kayak begitu. Kalau teman-teman lihat, misalnya opsinya ini nih, seret. Miss, dia ngomongin suruh dekat dengan rumah nggak? Dia nggak menjawab seperti itu karena malah dia bilangnya up to you.
Kan kayak begitu ya. Ya itu terserah kamu aja gitu. Berarti kan dia di situ tidak mengarahkan. Ya kan teman-teman? Oke, Miss Ani berarti dia nggak mengarahkan ya? Enggak. Otomatis kita coret. Kalau si Zorbakles ini ngomongin apa nih, Miss? Oke, kalau dia ngomongin kalau lo ini malah mendingan lebih dekat ke tempat kerja lo. Nalarnya tidak mungkin dia. Ya enggak? Tidak mungkin dia, tidak mungkin dia. Kita coret-coret-coret. Si Mal Eci sendiri ngomong nggak, Miss? Oke, di sini ya kalau aku sih mendingan dekat dengan rumah. Dia udah kasih tahu tuh di sana. Dia kasih gambaran skenario-nya enggak? Kalau as they grew, nanti kalau mereka berkembang, they will invite birthday parties, local friends, more convenient for play dates, you will build relationship with other local parents, katanya kayak gitu, which can be helpful. Dan di situ dia ngasih gambaran kayak mengilustrasikan nanti akan bagaimana loh kalau you choose dekat dengan rumah nanti akan seperti ini, seperti itu ya. So jawaban yang paling tepat jelas. So the answer for this question is C. Ini kata kuncinya sangat jelas sekali. Dia langsung dengan jelas bilang dekat dengan rumah lah, terus dikasih gambaran kayak mana. Kan itu yang diinginkan, ya. Oke, number 5. Miss nomor 5. Tujuan dari si George Buckley sendiri ini apa nih? Gitu ya. Oke, dia ngerespon si Purple tujuannya untuk ngapain? Nah, dia kalau kita lihat kan ini tuh, kita ngeceknya ini aja si Zorba kelasnya sendiri. Dia bilang apa? Daycare kalau dekat rumah sih bagus, tapi kalau dekat dengan tempat kerja itu better. Berarti kan dia lebih memilih meyakinkan kalau daycare dekat tempat kerja itu lebih nyaman, lebih enak, lebih fleksibel mungkin ke arah sana ya. Terus if you stay late, you are already nearby to pick them up katanya ya. You can reach them faster. Kalau ada emergensi atau ada something yang darurat katanya kayak begitu. Just sharing. Miss, berdasarkan statementnya dia, apakah di situ menekankan pentingnya mempunyai teman? No, dia ngomongin malah milih daycare dekat tempat kerja, ya kan? Oke, nggak mungkin yang A. Yang B, suggest kalau daycare itu seharusnya dipilih should be chosen based on, wah ini nggak juga. Iya kan? Terus kalau misalnya ada kata ini rekomendasi gitu ya, gimana? Miss kalau forum diskusi mendingan baca dulu semua atau baca setiap pertanyaan? Tetap pertanyaan dulu dicek ya. Nanti langsung ke analisis ke apa treatnya, nggak apa-apa. Tetap pertama harus diawali baca soalnya aja. Jangan kepengen baca bacaannya atau baca treatnya gitu. Itu untuk efektivitas time ya. Yups. Hari ini jawabannya Emis ya. Oke, nanti dulu ya. Sip, thank you banget. Yang C, merekomendasikan kalau daycare yang dekat dengan rumah. Dia nggak merekomendasikan dekat dengan rumah loh. Dia merekomendasikan yang dekat dengan tempat kerja. Delta, menyarankan memilih daycare dekat tempat kerja sehingga dia bisa terlambat. Hati-hati ya teman-teman, kadang-kadang menjebak. Ini kalaunya cannot, mungkin bisa jadi, tapi ini sehingga dia bisa telat gitu. Oh no, ininya benar, tapi belakangnya no. Iya kan? Oke, keren. Yuk, lanjut yang E. Di sini meyakinkan, urge sendiri artinya banyak ya, Nak ya. Jadi kalau teman-teman melihat ada satu kata model-model kayak misalnya urge sendiri artinya bisa memperdebatkan, bisa meyakinkan, membujuk atau bisa membuktikan. Sementara kalau yang E di sini kepengen ngasih gambaran atau mungkin meyakinkan kalau DK yang dekat tempat kerja allows more flexibility. So the answer for this question is E. Okay, so this is the answer ya. Jawaban yang I. Hati-hati karena opsinya tadi ke arah D atau E, tapi ternyata D yang belakangnya kurang pas. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Let's see the question number 6. Ya, jawaban yang I. Hati-hati karena opsinya tadi ke arah D atau E, tapi ternyata D yang belakangnya kurang pas. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Artinya, oh iya, ding lupa. Miss Ani nggak nulis ya Delina ya. Tunggu Delina, siap Miss Ani tulisin. Wait a minute. Miss Ani tadi artinya bisa apa aja ini tuh sebenarnya secara bahasa kamus ini artinya bisa berkaitan dengan memperdebatkan memperdebatkan. Cuman kan konteks tertentu bisa juga artinya bisa ke arah membujuk atau mungkin kayak convince ya meyakinkan gitu ke arah sana enggak apa-apa. Atau bisa juga mengarah kepada membuktikan. Gitu ya. Oke. Kalau argumen pendapat ya, Deyuda ya. Oke. Delina, kamu udah jawab nomor berikutnya. Sama-sama Delina. Oke, Deyua ganteng. Oke, namanya itu soalnya ya. Oke, siap. Siap, thank you banget jawabannya. Nice. Yuk, kita cek. Miss Ani nomor 6 gini. Miss Ani kemarin sampai ini ya, bahwa ada jenis soal ini keluar ini. Nih, jenis soal yang ini. Jenis soal yang mana biasanya yang dikeluarkan
Nalar, nalar, nalar. Kalau ada kata most relevant, nah ini yang paling nyambung. Ada kata the least relevant, berarti ini yang paling tidak nyambung dengan apa yang dipertanyakan. Kalau yang di sini kok muncul kayak gini yang baru ya Miss Ani ya. Nah, model yang baru kemarin juga keluar ini lagi ya, Nak. Most irrelevant. Berarti kalau modelnya kayak gini ini sama ya. Oke, Miss, berarti kalau model yang kayak gini ini berarti menanyakan apa? Ini menanyakan yang paling tidak berkaitan, teman-teman. Kalau ini yang paling berkaitan, dan this one, ini yang paling enggak. Yang paling sedikit kaitannya atau yang paling tidak berkaitan, ya. Yang paling tidak berkaitan. Oke, ini. Nah, waduh, Jonathan udah jawab nih banyak nih. Oke, Deka Lula. Oke, ya, Zainab sobat banyak banget ya. Fania, yups. Oke, ini nanti di-sharekan Miss di screenshot ya. Oke, atau di foto ya. Kalau yang nobar di foto ya enggak apa-apa ya. Dira, Keisha, De Ahmad, De Keisha lagi. Terima kasih. Miss Ani berarti ini yang ditanyakan berarti yang paling tidak berkaitan. Oke, yang menanyakan apa sih sebenarnya? Nanya, daycare dekat rumah sama dekat kantor tuh mendingan mana ya? Kaitannya berkaitan dengan daycare dekat rumah atau kantor mendingan yang mana? Ketika yang jawab dia relevan loh. Mendingan dekat rumah, mendingan dekat kantor, itu relevan. Karena dia masih menjawab pertanyaannya si Purple ya, si Purple. Dia masih jawab. Jadi kalau misalnya dikaitkan dengan daycare atau dikaitkan dengan yang mungkin dekat rumah atau dekat tempat kerja itu masih relevan. Sehingga kalau kita ngomong yang ini masih relevan, yang ini relevan, ya kan? Ini juga sebenarnya nggak terlalu dia bisa jawab, tapi paling nggak dia masih bisa menanggapi. I think it is up to you. Menurut saya ya, terserah kamu aja sih. Tapi kalau mungkin kamu punya teman atau saudara yang bisa antar jemput, kenapa enggak? Mungkin kan kayak gitu kan? Iya. De Aurelia gimana, nak? Oh, dikasih. Nanti Miss Ani kasih time. Ya, di belakang. Baik. Terus kalau yang ini nyambung gitu ya. Miss Ani antara Sam atau si Jack ya, Miss. Coba ada lihat. Jack masih ngaitin dengan daycare nggak? Masih loh. Iya kan? Kalau Sam gimana? Sam ngomong, tiba-tiba dia bilang gini, ini mengapa saya selalu pilih untuk tinggal. Ingat, ini bukan daycare yang deket. That's why I always choose to live close to my workplace. Jadi saya mendingan tinggal di dekat anu aja kalau saya mendingan tinggal di dekat tempat kerja. Dia bukan ngomongin daycare-nya loh, dia milih tinggal. Tinggal itu bisa beli rumah di sana atau bisa ngekos di sana atau bisa ngontrak di sana. Gitu ya, bukan daycare-nya. Nice Yuda, keren sekali jawabanmu. Thank you banget. Nah, sehingga jelas sekali di sini tidak ada korelasinya. Di sini dia nggak membahas si daycare-nya, enggak dia singgung gitu ya. So, jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 jelas sekali jawabannya Delta. Thank you. Number 7. Ih, semangat. Ini kalau ada kayak gini gimana, Miss? Semangat ya kalau ada kata-kata kayak gini. Supportive, what is it? Supportive apa? Lebih ke arah mendukung. Mendukung, mendorong bisa ya. Mendorong, memotivasi bisa ya. Oke, memberikan memotivasi. It's okay lah. Indifferent. Indifferent itu acuh. Tidak peduli, ya kan? Oke, di sini adanya ketidakpedulian. Bukan, berbeda loh ini. Indifferent itu lebih ke acuh. Acuh itu enggak peduli. Ah, bodo amat terserah aja dah gitu misalnya ya. Terus optimistik itu lebih ke arah optimis. Defensif itu bertahan, adanya pertahanan diri, bertahan gitu ya. Mungkin ada something yang mungkin kayak threat, ancaman, dan dia adanya pembelaan dari dia gitu ya. Oke ya, siap. Apa deh, nggak jadi deh. Dewa ganteng gimana nggak jadi? Oh nggak jadi itu jawabannya. Ya nggak apa-apa deh, nanti cari jawaban yang lain ya. Oke siap. Kresnan, Mbak TOLBI ku dapat 800. Doain lolos ya Mbak. Amin ya robbal alamin. Oke, moga-moga lolos ya. Oke, ini pernah itu lebih ke arah malah ndak care ya. Tidak care, tidak peduli, acuh. Acuh itu yo ndak ada kepengen kepedulian di sana. Itu ndak ya. Terus mengkritisi. Mengkritisi yang disorot biasanya something bad-nya. Sesuatu yang wah ini kayaknya bahaya nih, ini kayaknya nggak bagus dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau Miss Ani pribadi, kalau saya pribadi nih ya, kalau pengen jawaban di sini beberapa jawaban kan jawab, saya mendingan yang ini, kalau saya mendingan yang ini, dengan beberapa postingan memberikan reason. Itu kalau saya, kalau jawabannya ada, jawabannya lebih ke concern, peduli jawabannya.
atau lebih ke attentive, memberikan perhatian. Mereka paling nggak ngasih gambaran, ngasih saran, mendingan kayak gini aja, nanti kalau kayak gini. Kan di situ ada unsur kepedulian. Tapi sayangnya di situ nggak ada jawaban ke arah sana. Jadi yang paling bisa masuk gitu ya dari opsi A. De Jonathan, oke, nice. De Naila, nice, terima kasih. Jawabannya lebih memberikan adanya sebuah dukungan atau memotivasi bahwa ya paling nggak mereka ngasih gambaran gitu. Ada orang yang bingung terus nih tak kasih gambaran kayak begini gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa terbantu. Misalnya kasih sedikit tambahan bahwa teman-teman kalau misalnya kata-kata yang kayak begitu nih ya, suportif gitu. Ada orang yang bingung terus nih sama. Ini berkaitan dengan ke arah mendukung, mendorong, sama ya, Dek? Mendorong atau memberikan memotivasi. Oke, Des. Dan if you find ini, nah kalau concern itu artinya juga banyak loh ya. Cuman dalam konteks biasanya author's attitude, sudut pandang si penulis itu lebih mengarah kepada ada unsur kepedulian, perhatian ya. Oke, ini lebih ke kayak ini, attentive. Oke. Defensif itu kayak pertahanan atau pembelaan diri. Nah, mungkin di situ ada sebuah isu yang mana isunya itu menyudutkan beberapa orang dan orang-orang itu misalnya yang terlibat itu enggak, ini tuh kalau gini, kalau misalnya masalah kayak gini kenapa ada? Karena awalnya dari seperti ini. Itu tuh enggak salah, tapi karena misalnya apa? Jadi ada pembelaan seperti itu, ada pertahanan. Itu bisa ke arah sana, Dek Lunar. Ya. Oke, mengkritisi. Critical itu bisa ke arah mengkritisi. Biasanya something yang disorot itu mengarah ke something yang bad atau mestinya ada resiko dari semua itu atau sesuatunya kurang pas sehingga dikritisi. Biasanya ke arah sana. Iya. DK gimana DK? Macam-macam pun boleh lah ya. Ya tambahan dikit gini. Nalar yang pertama teman-teman berkaitan dengan kata ini atau the author's attitude. Ini nalarnya dibagi tiga. Secara garis berkaitan dengan Ini nalarnya dibagi tiga, secara garis besar atau secara general. Nah, maksudnya seperti apa misalnya gini. Jadi yang namanya sudut pandang si penulis kan kadang ada unsur positif, ya kan? Ada berkaitan dengan netral, ada berkaitan dengan bentuknya negatif. Nah, kalau misalnya positif, tidak melulu nanti yang ditampilkan itu katanya positif semua ya teman-teman nih ya. Jadi biasanya ada beberapa kata yang lain tuh, nak tuh. Seperti apa misalnya nih, positif kayak tadi tuh. Ada unsur suportif, ada kata attentive, itu kan mengarah hal-hal yang good, hal-hal yang emang baik, bagus gitu ya. Atau misalnya berkaitan dengan kata optimistic, misalnya ke arah sana. Atau berkaitan dengan kata-kata like, what is it? Misalnya ada kata encouraging, nah dan yang lain. Netral. Netral itu tidak memihak mereka biasanya. Biasanya kata-katanya kalau netral tidak muncul, ya bisa dikaitkan dengan kata yang namanya adalah objektif. Or you can say that's like impartial. Ini juga bisa. Atau scientific. Biasanya kalau scientific yang dibahas itu berkaitan dengan natural phenomenon, fenomena-fenomena alam, berkaitan dengan misalnya definisinya, apa itu, ini penjelasannya cuma mereka menjelaskan bahwa, oh hujan merupakan terjadinya hujan itu seperti ini dan seperti ini. Itu kan tidak pro atau kontra terhadap hujan. Itu biasanya lebih ke netral. Kalau kata-kata netral nggak ada, bisa juga dengan kata scientific gitu ya. Nah, kalau Miss Ani, itu kan thread biasanya. Nah, thread itu biasanya ada sebuah postingan. Postingan di situ mengundang adanya pro dan kontra. Kalau beberapa kok menjawab ada yang positifnya dan ada yang negatifnya based on, ingat, berdasarkan situasi yang ada, bukan berdasarkan si penulisnya loh ya. Itu ada pilih aja bentuk-bentuk netral atau bentuk-bentuk yang mengarah kepada kata objektif gitu atau ke arah imparsial. Imparsial itu tidak memihak. Atau kalau enggak juga bisa disamakan dengan objektif. Kalau memang di situ hampir sebagian besar memberikan gambaran, mendukung, memberikan apa ya namanya ya. Misalnya ada yang bingung, terus mereka pada ngasih gini aja loh, gini aja. Itu kan ke arah good, something good, bagus. Itu bisa ke arah support, bisa ke arah concern, attentive, memberikan perhatian. Kok misalnya ada juga berkaitan dengan misalnya, wah kebijakan A ini kok ternyata mengandung resiko banyak ya nih yang terus postingan yang A, resikonya bisa ke arah ini loh, yang B ini juga bisa resikonya ini. Itu kan berarti menyoroti something bad.
ya kan? Berarti itu ke arah negatif yang dibahasnya tuh. Itu bisa jadi namanya mengkritisi. Misalnya seperti itu. Ya mungkin gambarannya seperti itu kalau banyak banget kayaknya tidak memungkinkan ya. Ya mungkin sedikit-sedikit bisa dipahami ya. Oke, itu lebih ke arah meyakinkan Dek Nadila. Convince itu meyakinkan. Jadi ya misalnya kayak begini nih. Kamu tahu nggak tanaman herbal? Misalnya apakah tanaman herbal bermanfaat? Postingan yang A, wah iya tanaman herbal itu bermanfaat. Contohnya A ini bermanfaat untuk ini loh gitu. B, ini juga bermanfaat. Nah, itu semuanya itu ngomongin something good. Sebenarnya ngomongin positif. Tapi kalau positif itu nggak ada, misalnya convince ada, misalnya kayak gitu, itu bisa gitu. Sama kayak objektif di Almas. Itu sama. Detail sendiri bisa sama dengan objektif. Ya. Ya. Sama-sama deh Nadila. Oke, nice. Yo. Ini contoh-contohnya. Pessimistic, anger, vindictive, sarkastik itu juga anu ya. Terus ini yang sering keluar ya, critical, mengkritisi sesuatu gitu ya. Cynical itu juga sinis Keisha, betul. Gitu. Ini. Oh, yang ini nak. Wait minute. Bentar ya teman-teman. Oke, ya. Kalau argumentatif sebenarnya di sini sih kita harus ngecek dulu karena argumen itu bisa argumen mengarah ke bagus, bisa argumen mengarah ke negatif ya. Cuman yang jelas kalau argumen itu pendapat bukan berkaitan dengan fakta gitu. Itu kalau argumen. Karena misalnya ngapunten sangat ada kata-kata mohon maaf ya. Misalnya kalau ngomongin, wah ininya bagus loh gitu, hasilnya bagus itu kan ke arah bagus, argumennya itu bagus. Tapi ada juga mungkin kata-katanya yang mungkin kurang enak didengar gitu. Wah menurut saya ininya hasilnya tidak bagus, hasilnya bla bla bla. Misalnya ngomongnya negatif itu juga argumen tapi karena negatif gitu ya Dek Lina ya. Siap. Itu contohnya teman-teman, tak kasih dikit ya. Yang ini misalnya nggak akan bahas karena udah dibahas kemarin, oke? Okay? Yang misalnya akan bahas yang baru. Mulai dari nomor yang beda-beda teksnya mana nih? Oh MSG udah, MSG misalnya nggak akan bahas ya. Yang ini, nomor 15, come on. Semangat, 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 semangat. Sama-sama DK, DK Syah, di Sandra gimana? Kak, tips sinonim. Kalau kalau kita nggak tahu artinya, lihat kata sebelum dan sudahnya. Mungkin bisa bantu dan langsung cek option aja. Banyak berdoa dan banyak improve, Jasid. Mudah-mudahan besok kata-katanya nggak susah ya, Desandra ya. Semangat. Yuk. Miss Ani nomor 15. Teman-teman, Miss Ani selalu bilang, ketika double text, entah double text yang pertama, entah double text yang kedua, selalu menanyakan itu isinya. So, kalau menanyakan isi, yakin aja jawabannya ketemu, tinggal kita teliti. Gitu ya, teman-teman ya. Teks yang mana, Miss? Belum. Oh iya. Bentar deh, Genta. Oke. Miss Ani ini pertanyaannya apa? Berdasarkan teks 1, pertanyaannya adalah manfaat menggunakan perovskite, nanosit ya sebagai dielectric materials dalam kapasitor. Seret, manfaat, something good, something positifnya. Menggunakan kata ini. Ingat, lihat kata kuncinya, lihat kata kuncinya. Ada penggunaan ini. Jangan sampai tidak dicek kata ininya. Ada cuma harus ngecek kata-kata itu. Oke, okay? Adanya di teks 1, based on text 1. Kita langsung cek di paragraf berapa. Nice. Yuk, teks 1, teks 1. Kata kuncinya mulai dari di sini paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4 ya. Kan perovskite tadi kan kata kunci yang pertama, nanosit, perovskite, this one. Seret. Mulai dari situ susunan ini bagus dalam penyimpanan energi, storing energinya bagus, katanya gitu. Terus dilanjutin lagi gitu ya. Penemuan ini mengarah kepada gitu ya, lebih bagus dalam penyimpanan energi. Energi disebut lagi bagus. Terus fast chargingnya juga cepat. Kemudian bisa bekerja lebih baik lagi di temperatur yang tinggi. Oke. Okay. So, Miss Ani, berarti bisa kita lihat di paragraf 3 plus paragraf 4. Dan kata kuncinya di sini bermanfaatnya apa aja, teman-teman harus tahu. Manfaat yang pertama itu berarti ke arah apanya tadi deh, storing energi ya. Oke, bisa lebih banyak. Katanya kayak begitu ya. Lebih baik dalam penyimpanan energinya. Better dalam energi apa tadi deh? Penyimpanan ya, storage. Selain ini, katanya fast charging ya, kalau nggak salah sebut nih ya, tadi nih. Nah, terus kemudian bagusnya di apa lagi tuh Miss Ani tadi? Ini loh, work well. Walaupun itu temperaturnya tinggi, tapi masih bisa bekerja dengan sangat bagus. Katanya kayak begitu ya. Oke, sebentar. Miss Ani, ini bisa work well dalam temperatur yang tinggi ya. Tadi itu kata-katanya apa sih? In high temperature. In high, di sini berkaitan dengan
Temperature. Des, cari yang ada kata ini. Cari yang ada kata ini. Yang A Miss Ani gimana? Miss Ani yang A, kapasitornya itu bisa perform well. Mohon maaf, ini bukan event kejadian. Ini bahkan ketika, ini when. Mohon maaf banyak salah ketik ya. Oke, kapasitornya bisa perform dengan baik bahkan ketika di temperatur yang tinggi. Ada nggak Miss Ani itu? Lo barusan tak tulis. Jelas jawaban A benar. Gitu. Misalnya kalau yang B gimana? Yang B itu ada kata store-nya, itu memang bagus. Kapasitornya itu bisa menyimpan lebih banyak layer, loh. Bukan layer tapi energi ya. Storing energi. Jadi dia penulis menggunakan layer dari nanoset itu gitu ya, dari material yang spesial dan susunan ini disebut ini. Jadi ini tuh digunakan dan nyebutnya ini. Jadi bukan menyimpan layernya, tapi menyimpan energi gitu. Hampir menjebak memang sih. Karena apa? Karena yang B ada kata store, tapi bukan energi, so sehingga jawabannya bukan ini. Tentu saja jawaban cuma satu, jelas jawabannya A. Thank you. Gitu ya. Semangat. Nomor 16. Miss Day, semangat mesti ketemu. Lihat langsung aja teks 2 paragraf 3, nggak usah lihat yang lain-lain. Day di sini posisinya teks 2. Miss Ani teks 2. Day, this one. Day ini subjek loh posisinya. Oke, mereka gitu ya. Khususnya itu bagus dalam penyimpanan energi. Oke, di sini ngomongin day itu siapa? Lihat kalimat sebelumnya. Siapa teman-teman? These nanoset are ultra bla bla bla. Gini kan? Berarti nalarnya si day ini ngomongin siapa? These nanoset ini. Jelas ya. Oke, Dek Naila, Dek Damar, Dek Saladin gimana nak? Miss ini dari 7 langsung 15. Iya betul. Maaf ya Dek Saladin karena yang MSG udah dibahas kemarin ya. Oke, di Jonathan betul sekali jawabannya nanoset ya. So, jawaban yang tepat untuk nomor 16 jawabannya thank you. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sip. 17 yakin ketemu soal kayak gini, yakin. You harus yakin dan harus seneng kalau ada soal kayak gini pasti ada jawabannya. Oke, come on. Informasi tentang positif aspek. Loh, positifnya tadi udah kita bahas loh ya kan. Miss Ani sebenarnya kita udah terbantu loh soal sebelumnya. Positif aspek menggunakan perovskite nanoseed sebagai electric materials dalam kapasitor. Bisa ditemukan di mana? Kalau teks 1 udah ketemu harusnya. Misalkan nih teks 1 tadi adanya di paragraf 3 ada, paragraf 4 ada. Oh iya oke dah. Sekarang tinggal lihat teks 2. Yang ada perovskite-nya. Kata kuncinya cuma itu. Kita nggak perlu lihat karena tadi udah ada soalnya tuh ya. Loh, yang ada ini paragraf berapa tuh, Nak? 1, 2, 3, 4. Mana, Dek? Ketemu nggak? Miss, ini loh ngomongin perovskite nih, materials. Katanya di sini dari elemen seperti kalsium dan oksigen. Mereka bagus dalam storing energi, menghasilkan kapasitor yang bisa ini cepat ngecasnya loh. Ini ngomongin bagusnya atau manfaatnya. Teks 2 paragraf 3. Nalar, nalar, nalar. Di sini ada teks 2 paragraf 3. Miss Ani teks 2 paragraf 3. Cuma ada satu-satunya sehingga jelas sekali jawabannya adalah C. So this is the answer for this question. Thank you. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, apa nak? Jadi lah teksnya setiap hari beda ya Miss. Ya Cide, teksnya setiap hari ada perbedaan tapi ada juga yang sama. Misalnya kasih gambaran. Pagi hari pertama misalnya keluar sosial media. Terus di yang siang sosial media masih keluar tweetnya masih sama persis. Cuma double teksnya beda. Terus di hari kedua tweetnya udah nggak sosial media, jadi udah beda. Misalnya kayak daycare gitu ya, kayak ini ya, daycare keluar, tapi MSG masih keluar. Padahal MSG dikeluarkan di hari pertama sesi siang, katanya informasinya kan kayak gitu ya. Tapi ternyata di hari kedua masih keluar di pagi, gitu ya. Jadi kalau jenisnya itu masih sama persis ya teman-teman, tapi teksnya kadang ada yang keluar lagi, kadang ada yang enggak. Tapi beberapa kali sih keluar, beberapa teks dikeluarkan 2 kali. Maksudnya 2 hari ya. Jadi hari 1, hari 2. Mungkin di hari 2 nanti ada juga yang diambil di hari 3 sama gitu. Tapi enggak semua satu kode itu pasti sama semua, enggak. Gitu. Gitu ya informasinya seperti itu. Terus kita lanjut ya nak, nomor berapa nih? Nomor 18 Miss. Hubungannya apa? Baik-baik saja apa tidak nih ya? Teks 1 sama teks 2. Hubungan teks 1 dan teks 2. Namanya hubungan, di sini ada korelasi. Sama-sama dibahas. Kira-kira korelasinya ngomong apa? Di teks 1 dengan teks 2 dikaitkannya apa? Keterkaitannya apa? Nah, seret. Miss Ani, berarti keterkaitan yang ada di teks 1 dengan teks 2 apa tuh? Ngomongin apa? Miss Ani belum baca misalnya ya, tapi kita lihat coba. Miss Ani di sini ngomongin yang namanya
tentang performa dari kapasitor. Yang ini ngomongin modifikasi dari lithium batteries, ya kan? Yang C ini ngomongin kapasitor gitu katanya ya. Oke, inovasi katanya. Kalau yang D ini ngomongin penggunaan ngomongin perovskite dielectric kapasitor gitu ya. Terus yang E ini lebih improve ke lithium. Ada yang nggak baca nih ya, Miss Ani tanya, dinalar aja. Tahu kan teman-teman belum baca, Miss Ani belum mengarahkan kalian baca. Teman-teman sudah kebantu loh harusnya. Kebantu dengan apa Miss Ani? Soal sebelumnya. Soal sebelumnya yang dibahas ngomongin apa mulu tuh? Manfaat dari perovskite nanoseed. Iya nggak? Iya, jelas itu. Miss, berarti kira-kira teksnya dikaitkan dengan perovskite nggak? Iya, itu. Misal, kita analisis. Ini kita belum baca, tapi paling nggak dengan gambaran soal-soal sebelumnya. Oh, soal ini katanya ngomong ini, ngomong ini. Dengan kata lain, kita tuh sebenarnya gini, oh, dari tadi tuh katanya di teks 1 ngomongin ini kan ya udah ngomongin di dalam soal sebelumnya gitu. Sehingga nanti kalau misalnya kayak begini nih, misalnya nih teks 1 katanya tadi ngomongin perovskite juga nggak? Iya, betul gitu. Sebenarnya di sini tuh sudah ada yang bagus ya. Jadi ada metode menggunakan lithium baterai itu sudah bagus. Cuman ketika ini diterapkan gitu ya, kapasitornya itu gitu katanya itu tidak bisa menyimpan energi yang banyak, sehingga peneliti itu di sini menggunakan gitu susunan yang lain yang disebut perovskite gitu. Kenapa? Karena dia lebih bagus dalam storing energi. Selain bagus dalam storing energi, berarti bagus juga dalam ngecasnya lebih ini cepet. Terus kemudian walaupun di temperatur yang tinggi, mereka juga bisa perform tetap bagus. Kata kunci yang pertama muncul di sini lebih membahas ke lithium atau ngomongin yang namanya perovskite. Kan lebih ngomongin dia kan? Miss, berarti kan ngomongin ini ya Miss Ani. Iya, apa itu dikaitkan di paragraf kedua? Dia lagi yang diomongin apa ngomongin lithium sekarang? Ternyata kalau kita cek di teks kedua sama, sama-sama mengembangkan dia. Gitu, ya kan? Tuh, ini udah dibahas langsung. Dari sini dikaitkan teks 1 udah ngomongin itu dan dikaitkan di teks 2. Jadi kedua teks sama-sama ngomongin siapa? Perovskite nanoseed. Ya kan? Sehingga cek. Miss Ani, ini tidak dikaitkan ngomongin perovskite-nya. Ini katanya modifikasi lithium, enggak lithiumnya. Ini juga nggak dibahas. Miss Ani ini ngomongin perovskite. Ini juga ngomongin, oh ini lithium loh Miss Ani. Enggak. Jadi menggunakan ini untuk menggantikan ini dalam untuk penggunaan energinya. Sehingga jawabannya lebih ke delta. Oke. Thank you teman-teman udah pada jawab deh Keisha Deraditya dan yang lain thank you banget ya. Nomor 19, Miss Ani, di sini ditanyakan berdasarkan kedua bacaan, which of the following most likely happen in the future? Nalar. Kata-kata kayak gini biasanya kalau ada di teks 1 dengan teks 2, kata kuncinya ada di paragraf akhir. Ya kan? Di paragraf akhir. Miss Ani kira-kira bakalan seperti apa ya? Berarti Miss Ani tanya, perovskite itu yang dari bahan itu tuh ya dari perovskite itu berarti something good atau enggak? Kalau itu sesuatu yang bagus mesti akan lebih dikembangkan lagi. Tapi kalau lebih bagus lithium berarti yang berkaitan dengan lithium yang akan dipakai. Nalarnya teks 2 ngomongin dia lagi loh. Di kalimat paling akhir this. Kata-katanya jelas sekali ya. Di sini dikaitkan para si Sopo namanya peneliti as a research progress gitu ya dari perovskite nanoseed could help create more efficient dan efektif energi gitu ya. Dan ini untuk energi storage solution katanya tuh seperti ini. Sehingga kemungkinan dinalar aja di masa yang akan datang kira-kira akan pakainya yang mana? Apakah perovskite akan tetap dikembangkan apa enggak? Kira-kira ya. Ya jelas. Gitu ya. Oke, Miss Ani, oke akan ada jeda asar. Iya, habis ini jedanya kapan ya, Kak? Apa langsung Indonesia dulu ya? Habis ini jeda dulu. Oh ya, habis ini jeda dulu 30 menit ya, Nak. Oke, sip. Nah, Miss, berarti jawabannya yang mana ya, Miss Ani? Jelas, jawabannya yang akan ngomongin ini akan dikembangkan lagi. Akan dipakai, akan lebih meluas gitu ya. Kenapa? Dia akan digunakan lebih luas lagi ya, karena dalam penyimpanannya bagus dan emang performanya keren gitu. Sehingga jawabannya delta. Mesti di masa yang akan datang tetap pakai dia. Nggak pakai yang lain gitu. 20. Berdasarkan teks 1 dengan teks 2, kira-kira saran yang paling tepat berkaitan dengan apa? Ya jelas ngomongin nanoteknologi ya. Oke, berkaitan dengan itu akan harusnya lebih dipakai terus gitu ya untuk keefektifan atau efisien dari sistem energi yang mungkin bisa diperbaharui seperti itu. Kalau di sini ini ngomongin perovskite itu seharusnya tidak digunakan. Ini something good kenapa tidak digunakan? Gitu kan nggak mungkin. Terus kemudian lagi kita ngecek lagi, ya kan? Ini juga perovskite itu seharusnya tidak digunakan lagi. Ini juga salah. Lithium ini seharusnya digunakan. Ini nggak lebih ke lithium, ini ngomongin perovskite.
ya kan? Terus kemudian di sini seharusnya digunakan, ini sudah digunakan. Jadi kalau bisa lebih diimprove saja. Kalau untuk digunakan sekarang kan sudah, ya kan? Kenapa bisa dibilang sudah? Karena sudah terbukti di situ bisa menyimpan lebih banyak dan performanya lebih bagus. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk nomor 20 jelas sekali jawabannya yang I. Oke, so this is the answer for this question. Thank you for today. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Semangat, tapi sini break dulu. Miss Ani kasih kesempatan teman-teman untuk bisa screenshot ya.